Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Banyak pertanyaan yang disampaikan ke saya tentang bagaimana Islam ini menyikapi wabah corona yang melanda di dunia ini ya. Ya, kasusnya sudah sangat besar sekali ya. Pada hari ini tanggal 22 Maret tercatat sekitar 306.000 yang terjangkit virus corona ya, dan lebih dari 13.000 yang sudah meninggal ya. Dan tentu Islam sebagai agama yang dinyatakan Allah Tibyan dan likulli syai' menjelaskan segala sesuatu, insya Allah bisa menyikapi bagaimana ketika umat manusia dilanda oleh wabah seperti virus corona ini. Nah, apakah pernah terjadi pada dunia Islam tentang wabah ini ya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada masa pemerintahan beliau ya, yang pemerintahan Umar bin Khattab ini sampai kekuasaannya seluruh Jazirah Arabia dikuasai oleh Islam, kemudian sampai ke Syam juga, Palestina, Jordania, Suriah, Lebanon itu dikuasai Islam ya, bahkan sampai ke daerah Persia ya, di daerah Irak dan Iran ya. Jadi semuanya itu sudah dikuasai Islam ya. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin ziarah mengunjungi ke daerah Syam ya, daerah Palestina, Suriah, Lebanon ya. Ya. Kemudian beliau melakukan perjalanan bersama sahabat yang lain. Tapi sebelum tiba di Syam ya, beliau ditemui oleh seorang sahabat yakni Abu Ubaidah ibnu Jarrah, yang kebetulan Abu Ubaidah ini adalah gubernur Syam ya. Gubernur Syam, pemimpin Syam, jadi gubernur Syam. Kemudian Umar diberitahu bahwa di Syam ini sekarang terjadi wabah, yakni wabah taun. Yang wabah taun ini sangat besar sekali ya, sangat berat ya. Ketika pagi terkena, sorenya meninggal. Ketika sore terkena, paginya bisa meninggal ya. Ya, setelah itu para sahabat bermusyawarah apakah meneruskan perjalanan ke Syam, apakah pulang kembali ke kota Madinah. Nah, setelah musyawarah para sahabat ternyata silang pendapat. Yang lain mengatakan sebaiknya kita pulang ke kota Madinah karena kita membawa sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat Nabi yang banyak gitu ya. Jangan sampai mereka terkena virus taun kemudian meninggal. Kemudian sebagian sahabat mengatakan sebaiknya kita terus perjalanan ke Syam. Karena ketika kita punya tujuan baik sebaiknya kita tunaikan ya. Terjadi silang pendapat. Kemudian setelah musyawarah panjang akhirnya Umar menyimpulkan sebaiknya kita pulang. Sebaiknya kita pulang ke kota Madinah, tidak meneruskan perjalanan ke Syam. Akhirnya sahabat Abu Ubaidah ini yang gubernurnya Syam mengatakan, wahai Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah? Kemudian Umar mengatakan, aku lari dari takdir Allah menuju takdir yang lain ya. Nah, setelah itu ada seorang sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Dia datang. Dia tidak mengikuti musyawarah dari awal ya, ada suatu keperluan. Setelah Abdurrahman bin Auf datang ya, menyampaikan bahwa dia pernah mendengar hadis Nabi ya, yang menjelaskan bahwa ketika di suatu negeri, suatu daerah terkena wabah penyakit, kemudian fala taqdimu, jangan kamu mendatangi tempat tersebut gitu. Ini hadis Nabi sangat jelas, riwayat Imam Muslim ya. Dan apabila di dalam negeri tersebut penduduknya sudah terkena penyakit wabah tersebut ya, fala takhruju minha, janganlah keluar. Jadi orang yang di luar tidak boleh masuk, orang yang di dalam tidak boleh keluar, supaya tidak terjadi penyebaran penyakit ini gitu. Ini ajaran Islam bahwa ketika terjadi wabah maka yang dilakukan adalah isolasi dan karantina ya. Ini adalah konsep dalam Islam yang namanya isolasi dan karantina untuk memutus penyebaran ya. Akhirnya Umar menyimpulkan memang benar kita harus kembali ke kota Madinah, kita tidak boleh mendatangi berdasarkan hadis Nabi ini ya. Setelah itu beberapa hari sahabat Abu Ubaidah ibnu Jarrah ya, yang dia gubernur Syam, akhirnya terkena penyakit taun ini dan meninggal dunia. Jadi ini seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia kena penyakit taun, yakni Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Lah setelah gubernur Syam ini meninggal ya,
Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutus Amr bin As ya untuk datang ke Syam untuk menyelesaikan masalah Syam ini, wabah taun ini. Akhirnya Amr bin As ini seorang sahabat yang luar biasa sekali ya. Jadi kalau ada masalah-masalah rumit, masalah-masalah yang pelik ya, Amr bin As ini diutus untuk sebagai problem solvernya ya, memberi solusi ya. Akhirnya Amr bin As mempelajari taun ini dan menyimpulkan bahwa taun ini, wabah taun ini adalah seperti api. Kalau mereka berkumpul semakin besar, maka supaya api ini reda dan semakin kecil harus dipisah-pisah gitu. Akhirnya sahabat Amr bin As ini mengatakan kepada Umar, wahai Umar, sebaiknya orang-orang ini jangan berkumpul di suatu tempat, mereka harus terpisah, berpencar ya. Silakan mereka disuruh ke gunung-gunung ya, supaya tidak berkumpul di satu daerah gitu ya. Akhirnya Amr mengatakan kepada penduduk bahwa tahassanu alal jibal, berlindunglah kalian pergi ke gunung-gunung, jangan berkumpul ya. Yang sekarang ini istilah ini adalah social distancing ya. Kita jangan sampai melakukan aktivitas perkumpulan yang melibatkan banyak orang ketika terjadi wabah seperti ini ya. Karena kalau semakin berkumpul semakin bahaya ya, karena akan mudah penyebarannya. Jadi supaya memutus tali penyebarannya harus dipisah memang, supaya mencar ya. Kita kalau sekarang ini disarankan kita stay at home, kita tinggal di rumah masing-masing ya. Itu sebenarnya solusi Islam yang telah dijelaskan oleh Rasulullah ya, supaya kita tidak mendatangi tempat, kemudian kita berpencar, tidak berkumpul ya. Ini yang diambil oleh Amr bin As, supaya orang-orang berpisah, tidak berkumpul, pergi gunung-gunung ya, ke lembah-lembah ya. Intinya tidak berkumpul. Alhamdulillah setelah beberapa hari akhirnya penyakit ini mereda dan akhirnya sembuh dengan sendirinya. Ini solusi yang diberikan oleh Islam, pemerintahan Islam ketika menghadapi wabah taun. Nah, kita pun demikian, misalnya kita melakukan social distancing ya. Kita menjaga diri jangan sampai melakukan aktivitas kumpul-kumpul yang melibatkan banyak orang yang berpotensi sangat cepat penyebarannya. Itu yang pertama, kita sebaiknya banyak di rumah ya. Solusi yang ditawarkan ini benar sekali ya. Kemudian lockdown, melakukan penutupan daerah itu juga penting, bagian dari solusi dari Islam ya. Lockdown, menutup tempat, jangan sampai kemudian wabah seperti ini malah mendatangkan wisatawan asing, malah mendatangkan turis ya. Ini sangat bahaya juga ya. Ya, jadi harus social distancing, harus menutup lokasi, jangan sampai kemudian dengan mudahnya orang keluar masuk ya. Dan harus melakukan isolasi diri. Ini bagian dari solusi yang ditawarkan Islam ya. Selain itu, selain isolasi diri, social distancing, kemudian ada solusi yang lain bahwa virus itu akan mudah menyerang ya orang yang imunnya lemah, imunitasnya, daya tahan tubuhnya lemah. Maka solusi yang kedua ya adalah kita harus perkuat diri, perkuat imunitas kita ya. Nabi sangat menganjurkan kita banyak makan kurma, karena dalam kurma itu luar biasa bisa menguatkan imunitas kita. Kemudian kita juga dianjurkan minum habatus sauda ya. Nah, juga habatus sauda juga luar biasa untuk menguatkan imunitas kita. Kemudian kita juga silakan minum misalnya kayak vitamin E, vitamin C ya, yang memperkuat imunitas kita. Kemudian minum propolis juga, karena propolis menurut hasil riset adalah menguatkan imunitas kita ya. Di samping upaya itu juga kita banyak berdoa kepada Allah, zikir pagi dan sore dikerjakan ya. Berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita tidak terkena penyakit. Nabi banyak memberikan tentang doa-doa, misalnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya, dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu apapun yang memudaratkan ya, baik di langit dan di bumi ya. Dan Nabi menyatakan barang siapa yang membaca bacaan ini maka lam yadurruhu syai', maka tidak akan bisa dimudarati yang lain, dia akan terbebas dari mudarat ya. Ini bacaan luar biasa.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kemudian kita bisa kembali normal dan Allah membebaskan kita dari segala penyakit yang berat ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.